warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Lestiana. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan, limbah industri dan limbah rumah tangga. Di sini dapat dijelaskan apa faktor penyebab permasalahan pencemaran lingkungan. Adapun faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan yaitu antara lain peningkatan jumlah penduduk serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana peran kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Dapat dikemukakan oleh para ahli dan dijelaskan bahwa peran pemerintah terlihat dalam 5 wujud tertentu, antara lain yaitu 1. Pemerintah sebagai katalisator, yang artinya pemerintah harus mengetahui faktor yang mempengaruhi serta mengendalikan faktor negatif yang menjadi penghalang pembangunan nasional. Dan yang kedua yaitu pemerintah sebagai stabilisator, yang artinya pemerintah berupaya menjaga stabilisator nasional agar tetap terkendali kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah sebagai dinamisator, yang artinya pemerintah bertindak memberikan arah serta bimbingan untuk masyarakat berdasarkan sikap dan cara kerja yang baik. Kemudian yang keempat yaitu pemerintah sebagai modernisator, yang artinya di mana pemerintah harus melakukan atau menjalankan fungsi atau mengajak masyarakat untuk meninggalkan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern. Kemudian yang kelima yaitu pemerintah sebagai pelopor, yang artinya di mana pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi akan tetapi pemerintah juga sebagai pelaksana pembangunan serta mampu memecahkan berbagai tantangan. Adapun kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya instanisasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Kebijakan ini dapat bersifat solutif karena dengan adanya IPAL, limbah cair dapat diubah menjadi air jernih. Kemudian seperti tersedia sedia kala yang aman digunakan dalam pengoperasian dan juga sedikit biaya energi. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kebijakan untuk terlibat mengatasi masalah tersebut, yaitu 1. Pemerintah. Di sini sebagai pemimpin harus yang menyusun program agar masalah limbah tersebut dapat diatasi dan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya kepada masyarakat dan pemilik pabrik industri tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemilik dan pegawai pabrik industri. Sebagai pemilik usaha yang menghasilkan limbah industri, sudah seharusnya mereka menasihati cara dan ikut mengatasi pencemaran lingkungan akibat limbah. Di sini alangkah baiknya jika masyarakat mengikut program yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang keempat
yaitu pembangunan kesehatan di Indonesia, sudah berusaha mengacu pada cita-cita bangsa Indonesia yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terdapat pada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, di mana bertempat tinggal dan dapat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, agar negara menjamin kesehatan masyarakat atau rakyatnya. Salah satu faktor agar negara menjamin masyarakat itu sehat penting dalam kesehatan masyarakat adalah kesehatan lingkungan. Hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta namun demikian fakta menunjukkan bahwa masih terdapat warga masyarakat yang belum mendapatkan jaminan atau serta pelayanan kesehatan secara optimal, dan kondisi status kesehatan masyarakat sekarang ini atau sampai saat ini belum sesuai dengan tujuan negara, dan beberapa target pembangunan kesehatan tersebut belum tercapai. Itulah tadi hasil pemaparan dari materi pencemaran lingkungan, limbah industri dan limbah rumah tangga. Apabila ada kesalahan atau salah ucapan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.